install software R-nya? Atau barangkali suara saya belum terdengar? Terdengar, Pak. Oke, semuanya sudah ya, sudah install R ya. Oke, mengapa saya tekankan demikian? Karena tidak bisa tidak bisa untuk tidak mencoba gitu ya. Karena kesalahan titik saja nanti ketika di run kan nanti pasti akan salah gitu ya. Oke. Kita lihat dulu untuk konsepnya dulu sebentar, nanti langsung praktek. Konsep untuk pemodelan tabel kontingensi ya, yang berarti tipe datanya kategorik yang disajikan dalam bentuk tabel, kemudian nanti bisa dilakukan analisa menggunakan uji square atau dengan model log linear ya, dengan mengasumsikan setiap selnya itu berdistribusi Poisson. Jadi kalau ada dua variabel kategori, saya garis bawahi ya. Kalau ada dua buah variabel acak kategori yang disajikan dalam bentuk tabel kontingensi, itu bisa menggunakan uji chi-square. Jadi uji square hanya untuk menganalisa hubungan dua kategori, dua variabel kategori. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kalau variabel kategori tersebut lebih dari dua. Apakah masih bisa menggunakan uji square? Tentunya kalau menggunakan uji square harus dipartisi-partisi dulu menjadi dua pasangan variabel kategori. Nah, jadi diparsialkan dulu. Misalkan X, Y, Z ya. XY dulu dengan XZ dulu baru dengan YZ. Berarti ada tiga. Ya, ada tiga. Nah, bagaimana untuk menganalisa ya, supaya ketiganya dapat dilakukan analisa secara bersamaan? Maka bisa menggunakan model linear. Jadi, kita ilustrasikan dulu model linear seperti ini. Misal ya, misalkan, nah, jadi setiap sel yang ini, misalkan ada tabel ini ya, ada tabel, nah ada tabel seperti inilah kira-kira. Nah, setiap sel ini tentunya mempunyai ekspektasi, punya ekspektasi ya. Nah, ekspektasi ini dinotasikan dengan mu. Dinotasikan dengan mu, gitu ya. Nah, setiap mu ini bisa dinyatakan dengan N kali peluangnya. P, I, J. Nah, seperti itu. Lalu, kalau peluang ini saling bebas, maka bisa dinyatakan dengan seperti ini. Nah, karena ini modelnya model perkalian atau model multiplikasi, maka ini harus ditransformasi ke dalam log, gitu. Konsep dasar seperti itu. Bagaimana kalau variabelnya lebih dari 2? Berarti bisa dituliskan dalam bentuk mu IJK, IJK sama dengan N kali V I J K.
Nah, di antara ketiga variabel ini tentu ada yang berkorelasi, ada yang tidak. Ya. Asumsikan saja di sini semuanya tidak berkorelasi. Berarti nanti bisa dituliskan ke dalam bentuk ya N kali I plus plus, kemudian kali V plus J plus, kali V plus J. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti ini masih dalam bentuk model multiplikasi atau model perkalian. Nah, sehingga untuk mengubahnya ke dalam bentuk aditif ya atau penjumlahan, maka dilakukan transformasi logaritma log seperti itu. Sehingga nanti ada lambda ix, lambda jy, lambda kz ya. Lambda kz. Nah, seperti itu konsep dasarnya. Nah, karena nanti mungkin akan lebih kompleks kalau dinyatakan dalam seperti ini, maka dibuatlah notasi. Misalkan ini ada variabel, saya tambahkan saja, di sini ada J-nya. J, di sini ada plus lambda K Z. Nah, untuk menotasikan ini supaya lebih simpel, maka ada namanya pelambangan, penotasian lah ya. Berarti ini dilambangkan dengan X, kemudian Y, kemudian Z. Nah, simbol ini untuk meringkas model seperti ini, seperti log mu I JK sama dengan lambda plus lambda IX plus lambda JY plus lambda KZ. Disambungkan dengan ini. Nah, itu konsep dasarnya ya. Lalu secara lebih ini namanya model yang tidak ada interaksi ya. Kalau ini model yang ada interaksi namanya model jenuh seperti ini. Nah, nanti akan ada lambangnya lagi ini ya. Kita langsung ke 3 variabel saja. Ya, ke 3 variabel. Nah, nanti Anda bisa baca bagaimana menentukan odd ratio-nya. Ya, odd ratio dari sini ya. Log theta sama dengan ini, sama dengan seperti ini. Nah, nanti Anda bisa cari theta-nya seperti apa. Tinggal dieksponenkan. Theta itu namanya odd ratio. Eksponen dari sini. Saya akan masuk ke penotasian ya. Karena ini langsung ke 3 variabel. Three-way table. Jadi tabel 3 arah ya. Nah, seperti ini. VIJK dapat diuraikan menjadi VI kali P plus J plus kali P plus K. Nah, seperti itu. Sehingga kalau dilogkan akan seperti ini. Ya. Ini sebenarnya mu-nya kan bisa dituliskan menjadi N kali VIJK ini. Jadi seperti ini hasilnya. Ya. Nah, sekarang perhatikan lambangnya. Lambangnya ya. Ini saya nah ini. Anda fokus ke sini. Ya. Misalkan kita punya model log mu IJK sama dengan lambda plus lambda I X plus lambda J Y plus lambda K Z, maka dituliskan seperti ini simbolnya. X, Y, Z. X, Y, Z. Lalu kalau log mu IJK sama dengan lambda plus lambda I X plus lambda J Y plus lambda K Z plus ini.
Nah, di sini terjadi interaksi antar variabel X dan Y. Karena variabel X itu adalah indeksnya I dan variabel Y indeksnya J, maka di sini interaksi XY ya, IJ di sini. Berarti notasinya seperti ini. Sampai sini dulu, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak untuk sampai sini? Oke, gini saja lah. Sekarang online, nah ini off, ini aja ya, on kamera saja ya semuanya ya. Ya, on kamera saja semuanya biar biar ini, biar memastikan. Silakan. Oke, dilanjut ya, dilanjut. Mengapa saya tekankan di sini? Karena Anda nanti dimintakan untuk menuliskan simbol dari model-model yang nantinya akan dibentuk, lalu nanti dianalisa ya, dianalisa berapakah lambda ini, kemudian lambda ini berapa, lambda IJ-nya berapa, lambda K-nya berapa, nah seperti itu. Nah dari sini nanti Anda dapat menyimpulkan, oh ini terjadi interaksi atau terdapat hubungan antar variabel kategori apa dengan apa, nah seperti itu. Nah, kalau Anda sudah sampai kepada pemahaman di sini, bagaimana cara menyimbolkan dari model-model Love linear ini, maka nanti Anda siap untuk menganalisa bagaimana cara menentukan nilai-nilai lambda ini dengan menggunakan R. Makanya kalau ini belum bisa dipahami atau belum paham, saya tidak akan langsung ke R karena ini harus paham dulu gitu ya. Nah, sekarang perhatikan mode yang terakhir. Mode yang terakhir itu log mu IJK sama dengan lambda tambah lambda IX tambah lambda JY tambah lambda KZ tambah lambda IJ. Berarti IJ kepunahan variabel X dan Y. Berarti di atasnya XY. Kemudian JK, J ini punya Y, kemudian K punya Z, berarti sini YZ. Kemudian lambda IK, ya lambda IK. Nah, boleh nggak di sini tertukar? Boleh, susunannya tertukar boleh. Misalkan IJ, IK, baru JK, nggak apa-apa. Ya. Nah, untuk menyimbolkan dari model ini, maka ditulislah X, Y, Z. Ya, ini model jenuh atau model saturat tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang tanpa YIJK ini, tanpa lambda IJK, ini sesuai dengan interaksi yang terjadi lambda IJ XY, lambda JK YZ, lambda IK XZ. Ini ditulisnya seperti ini. Bagaimana kalau ada 4 variabel kategori? Sama caranya, ya. Berarti tinggal menuliskan misalkan sini ya. Log misalkan di sini log IJK L misalkan ya. L gitu ya. Nah, sama dengan dan seterusnya. Sama dengan ini. Lambda IX, lambda JY, lambda KZ, lambda IJXY, lambda JK YZ, lambda IK XZ, terus ada L-nya di sini. IL, kemudian dan seterusnya lah ya, nah seterusnya. Berarti ada berapa komponen? Tinggal tulis saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau ada 3 variabel kategori, maka model jenuhnya itu ada 8.
kalau ada 4 variabel kategori, maka model jenuhnya itu ada 16. Ya. Jadi rumusnya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N. Bukan 2 pangkat N, 2 pangkat apa ya? P misalkan. P-nya itu adalah jumlah variabel kategori. Ya. Itu namanya model jenuh. Jadi kalau model jenuh misalkan tanpa interaksi sempurna ini, maka masuknya sini ini model tak jenuh, ya, model tak jenuh. Model jenuh itu semuanya ditampilkan. Jadi model jenuh itu apabila memuat sebanyak 2 pangkat P komponen. Seperti di sini, kalau ada 3 variabel kategori, maka ada sebanyak 8 komponen, ya. Lambda, lambda I, lambda J, lambda K, lambda IJ, lambda JK, lambda IK, lambda IJK. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita langsung ke R. Langsung ke R. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kira-kira bisa dipahami? Mbak Nadia? Ada Mbak Nadia? Nadia Putri? Ada, Pak. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut. Sekarang masuk ke R. Nah, saya udah nuliskan ininya. Pertama kita coba untuk analisa tabel kontingensi menggunakan R. Nah, di sini misalkan kita mempunyai tabel konten seperti ini ya. Kita running dulu. Kita running dulu. Nah, kita running dulu yang ini coba. Ini hanya yang baris pertama ini matrik ya. Jadi kita punya data seperti ini sembarang data saja. Kemudian akan dibentuk menjadi sebuah matrik berukuran banyaknya baris ada 3, banyak kolom ada 3 ya. 3 baris, 3 kolom. Nah, ini hanya penamaan saja, misalkan row names, jadi menamai baris dari tabel ini dengan baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian menamai kolom ini menggunakan K1, K2, K3. Bebas di sini ya, bebas. Sekarang kita ini dulu, kita cek dulu datanya. Nah, kira-kira data seperti ini. Lalu kita misalkan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara baris dan kolom. Artinya ini kan variabel kategori yang pertama, kalau ini variabel kategori yang kedua, atau sebaliknya boleh. Ya. Misalkan di sini X, di sini Y. Nah, lalu kita tinggal menuliskan hasil, ini boleh sama dengan, ya, boleh menggunakan ini. Ya. Chi-square test, kontingensi. Kontingensi dari mana? Dari sini nama ini. Kalau ini saya buat menjadi A misalkan, berarti sini ganti dengan A seperti itu ya. Sekarang kita cek di sini apakah ada hubungan atau tidak ya. Nah, untuk melihat ada hubungan atau tidak tinggal menggunakan ini saja ya. Tinggal menggunakan kriteria p-value atau bisa menggunakan chi-square tabel. Nah, nilai ini dari mana? Nilai ini diperoleh dari rumus yang dulu sudah kita bahas ya. Sigma ya. Frekuensi itu biasanya O ya. OIJ kurangi E ya, biasanya ini X E ya. EIJ IJ kemudian dikuadratkan dibagi dengan E IJ. Nah, ini untuk kolom dan untuk baris. Ya, berarti ini sampai 3.
Nah, ini diperoleh nilainya sebesar 26,33. Nah, kalau ingin menggunakan chi-square tabel, maka ini harus dibandingkan dengan nilai chi-square tabel pada derajat bebas 4. 4 itu dari mana? Karena di sini jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3. Derajat bebas itu baris dikurangi 1 kali kolom dikurangi 1, sehingga sama dengan 4. Ya, tetapi yang paling mudah adalah menggunakan nilai p-value. Nah, cara mengambil kesimpulannya, apabila p-value ini kurang dari 5% atau kurang dari alfa yang kita tentukan, nah biasanya default-nya itu adalah 5%. Berarti kalau p-value-nya kurang dari 5%, maka tolak H0. Nah, apa arti tolak H0? Tolak H0 itu berarti terdapat hubungan antar kedua variabel tersebut. Apakah hubungannya positif atau negatif? Itu tidak bisa kita tentukan. Nah, mengapa tidak bisa kita tentukan? Karena kedua variabel ini variabel nominal. Ya, kedua variabel variabel nominal. Jadi kalau variabel nominal kita hanya bisa menentukan sampai dengan ada hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, beda lagi kalau variabelnya variabel ordinal. Nanti akan muncul apakah hubungannya negatif atau positif. Ya, pertama, apakah ada hubungan atau tidak? Kalau iya, apakah hubungannya negatif atau positif? Itu kalau variabel kategorinya variabel ordinal karena mempunyai urutan, ya. Nah, jadi untuk variabel ordinal tidak bisa menggunakan chi-square, harus menggunakan uji yang lain, ya seperti tahu Kendall atau Summers gitu ya, yang sudah Anda pelajari di minggu yang lalu, ya, atau menggunakan koefisien gamma, ya seperti itu. Oke, itu yang hubungan antar dua variabel kategori, ya, antar dua variabel. Saya garis bawahi ya, dua variabel. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mempunyai 3 buah variabel, katakan di sini A, ya, kemudian M dan C, misalkan gitu ya, itu ada 3 buah variabel. Bisa nggak menggunakan uji square? Bisa, tapi parsial. A dengan C dulu, baru dengan yang lainnya. A dengan C, A dengan M, kemudian M dengan C. Nah, bagaimana supaya bisa sekaligus? Maka menggunakan yang ini. Konsep yang ini, ya. Yang ini. Nah, kita lihat dulu, misalkan di sini kita punya data frekuensi. Ya, ini frekuensi, data seperti ini, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8. Nah, lalu kita simbolkan saja ya. Untuk variabel yang pertama itu adalah A ya. Jadi nanti ada 2 kategori ya, tidak gitu ya. Variabel A kategorinya tidak, kemudian variabel C juga tidak ya seperti ini. Kemudian variabel M juga tidak. Nah, seperti ini ya. Nah, ini semuanya sebenarnya hanya untuk membantu menuliskan data ini menjadi data frame ya. Coba sekarang selain ini Anda bisa juga menulis seperti ini ya. Misalkan kalau tidak menggunakan fungsi yang ini, Anda bisa menggunakan misalkan A sama dengan C dengan ini aja. Ya, kemudian ya gitu ya. Iyanya ada 4. Kemudian tidaknya juga ada 4. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada 4 ininya. Bisa Anda gunakan seperti ini juga. Kalau Anda
kesulitan untuk menuliskan seperti ref ini, fungsi ini. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi saya ingin membuat data seperti ini. Di sini A, ini C, kemudian di sini M, ya. Kita ini dulu ya. Data yang akan saya buat adalah seperti ini frekuensi. Misalkan di sini ya, di sini ya, di sini tidak. Datanya berapa? Misalkan 911. Kemudian apalagi nih ya. Oh ini ya dulu, Ya ini ya tidak. Datanya 538. Kemudian ya, tidak, ya. Kemudian ini 44. Dan seterusnya. Ya, dan seperti ini. Jadi saya akan membuat data yang harapannya ada seperti ini, ya. Ini 279. Nah, harapan seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa menggunakan yang ini dulu, kemudian nanti yang C-nya. C-nya berarti ini. Ya-nya 2 kali, ya. Kemudian baru tidak, dan ini diulang gitu ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah M-nya berarti ya, kemudian tidak. Ini diulang sebanyak 4 kali berarti ya, 4 kali. Nah, seperti ini. Jadi nanti harapannya akan seperti ini, ya. Bisa Anda gunakan fungsi yang ini, yang apa? Yang pakai ref, bisa menggunakan secara manual seperti ini, ya. Oke, ini saya ini dulu supaya tidak terbaca. Nah, baru ini C-nya ya. C run seperti ini C-nya. Kemudian M-nya M seperti ini. Nah, karena ini adalah kategori, harus difaktorkan dulu ya. Kalau ini 1, 2 kan bisa saja di sini ya-nya 1, ya. No-nya 2 atau ya-nya 1, no-nya 0, itu bisa. Tapi nanti harus difaktorkan. Ya. Faktorkan. Nah, sehingga nanti ketika dibuat ini, data frame dulu ini. Datanya supaya tersusun seperti raw data yang akan yang diinginkan seperti ini, maka dibuat data frame. Nah, jadi seperti ini nanti hasilnya, ya. A-nya ya, kemudian C-nya ya tidak, kemudian M-nya ya tidak dan seterusnya. Ini datanya seperti ini. Nah, baru nanti dibuat modelnya, ya modelnya. Coba lihat modelnya. Nah, ya jadi nanti ini model apa? Ini model yang sesuai dengan ini. Yang ini. Ada A, C, M. Di sini berarti X, Y, Z. Ya, X, Y, Z. Ini bisa dibuat menjadi apa namanya? X, Y, Z seperti ini ya. Sampai sini kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Nggak ada pertanyaan sampai sini? Oke, dilanjut. Jangan sampai ini ya, nanti ketika di ujian, kalau salah saja modelnya, pasti nanti deviannya salah. Itu sudah pasti. Kalau deviannya salah, berarti kan tidak dideteksi misalkan berapa persen nilainya kan, pasti itu kan nilainya 0.
ya. Vanessa gimana Vanessa? Ada pertanyaan tidak? Nggak ada. Baselia ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, Pak. Ya, ya, ya. Izin bertanya, Pak. Ya silakan Mbak Nadia. Untuk memakai yang tadi apa sintaks rep ya Pak, itu kita perlu install library gitu dulu apa enggak ya Pak? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Sintak rep itu adalah sintak bawaan R, jadi tidak perlu menginstal library apapun. Itu sudah bawaan dari R. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi sintak rep ini gini ya, maknanya gini. Ulangi atau replikasi ya karakter yang isinya yes, don't, no ini sebanyak 4 kali. Artinya nanti ini tulis dulu yes dan sebentar ini. Nah, ini yes, kemudian no. Nah, ini diulang sebanyak 4 kali. Maknanya seperti itu. Ya. Sebanyak 4 kali. Nah, kalau yang A ini, ulangi yes-nya sebanyak 4 kali, ulangi no-nya sebanyak 4 kali. Jadi nanti ini berulang 4 kali, ini 4 kali. Jadi seperti ini caranya ya. Nah, mengapa di sini ada harus ada ini apa namanya? C, karena ini kan seperti himpunan lah ya. C itu seperti himpunan. Nah, kalau M sama juga ya. Kalau M ini berarti ulangi C dan N sebanyak 4 kali. Kalau yang ini yang A yang M ini ya. Oh, ini yang ini. Ulangi Y-nya 2 kali, kemudian N-nya 2 kali dan masing-masing nanti diulang sebanyak 2 kali. Gitu ya. Kalau ini beda lagi yang C, ya. Oke. Seperti itu. Sampai sini ada kesulitan enggak yang model satunya? Enggak ya? Coba dikeluarkan hasilnya. Summary model 1 seperti ini. Hasilnya nih. Ya, hasilnya seperti ini. ACM. Kita kembali ke sini. ACM. Nah, saya membuat model ini berdasarkan data yang faktual di sini ada. Nanti Anda bisa lihat datanya. Nah, ini datanya ini. Datanya ini, data yang saya buat dari sini ya. Apakah sintaks yang kita buat itu benar atau tidak? Maka itu harus di cross check. Harus disesuaikan dengan data aktualnya. Misalkan seperti ini. Data yang kita buat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya, 538, 44, 456, 3, 43, dan 2, 279. Oke. Lalu kita ingin membuat, nah ini dulu, ACM. ACM itu berarti modalnya apa kalau di sini ACM? Lambda, terus apa? Tambah yang ini. Coba siapa yang ini, yang Risma ini, Risma. Coba Risma. Masih belum, Pak. Masih ngetik. Masih dicek, ya. Atau ini siapa ini? Asana. Coba Asana. Ini dulu lihat di slide-nya dulu. Ini ACM itu apa? Lambda, terus lambda apa ini? A-nya? I ya. A, terus plus
Lambda J apa? C tanpa lambda K M gitu kan. Nah, seperti ini modelnya. Sehingga nanti muncul R-nya seperti ini. Ya. Ada A, C, M. A, C, M. Intercept-nya ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bisa diperhatikan di sini hasilnya ya. Hasilnya coba. Ini G kuadrat. Ini C square-nya. Derajat bebasnya 4. Kemudian P-value-nya kurang dari 0,001. Perhatikan di sini. Ya, barang di sini. Nilai ACM, nilai J square untuk yang ACM. Perhatikan ini. 1286. 1286. 1286. Bisa dipahami ya? Itu tidak lain adalah nilai residual deviance. Nilai residual deviance. Atau coba Anda cek dulu ya. Coba Anda coba. Udah saya kirimkan di grup untuk data dan programnya. Silakan di-copy dulu. Sudah dicoba? Itu saya sudah kirim di sini ya, sudah kirim di itunya di grup sintaksnya. Oke, kita lanjut. Sekarang perhatikan cara mengambil deviance, Ya. Ini kan yang kita inginkan di sini, ya, yang kita inginkan di sini adalah muncul nilai G kuadratnya, ya. G itu likelihood ratio test, ya. Kemudian nanti kita hanya akan mengambil ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Coba di model 1 itu, kalau kita ingin tahu apa saja, misalkan ya, apa saja, coba di ini coba names, model 1. Model 1 kira-kira apa yang di ini? Banyak ini ya.
banyak nih. Apakah kita ingin mengambil koefisien, fx, devian, dan seterusnya. Nah, karena yang akan kita ambil ini adalah nilai residual devian, supaya muncul nilai statistik G kuadrat ini, kita bisa ngambil ini, devian model 1 ini. Coba kita lihat. Ya. Kemudian tulis devian. Devian untuk model 1. 1286. 1286. Ya. Ini mungkin dibulatkan sampai 1 digit sehingga nanti hasilnya ada 1286,0. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Misalkan kita ingin memodelkan yang ini, ACM, A,CM. Berarti model ACM yang ini berarti harus ada lambda, lambda I, lambda dulu ya, lambda tambah lambda I tambah lambda J, kemudian tambah lambda K tambah, nah di sini CM. CM itu berarti punya indeks J dan K. Ini CM. Ya. Berarti ini untuk indeks A, ini untuk indeks C, dan ini indeks untuk M. Nah, indeks CM-nya adalah berarti JK. Berarti Anda harus menuliskan modelnya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau sintak di R-nya gitu ya. Sintak di R-nya berarti Anda harus menuliskannya seperti ini. Ada A, kemudian C ya, A, C, kemudian M ya. Oh, ini sebentar. Ini model, oh saya menuliskan model yang ini dulu ya, AM dulu ya. Gak apa-apa lah. Ini berarti model AM ya, model AM. Kalau yang CM berarti yang model ketiga. Ya. Model ketiga. Oke, sekarang saya ganti saja di sini supaya sesuai dengan ini CM. Berarti ini C, kemudian di sini M. Ya. Coba di run. Ya. Hasilnya 534 534,2 ya. 534,2. Derajat bebasnya 3 ya, 3 ya. Jadi ini namanya L0 ya. Ini L0 itu tanpa variabel ya, tanpa variabel. Kalau ini dengan variabel berapa ini? Variabelnya ada 4 kan? Parameternya 1, 2, 3, 4. Sehingga di sini 7 kurangi 4 sampai dengan 3. Disebut dengan residual deviance. Ini signifikan nggak? Hasilnya signifikan. Ya. Kemudian akan dibuat di sini AM. Ya, misalkan saya AM ya. AM berarti ini. Ya, ini. Berarti tinggal dibuat ini run. Ini hasilnya berapa? 9,6. Ya, jadi ini dibulatkan 1 desimal berarti 56 itu menjadi 6. Dan seterusnya ya, dan seterusnya nanti bisa dibuat untuk model. Misalkan di sini AC tadi ya, AC itu berarti di sini A, kemudian di sini C ya. Itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas kira-kira caranya? Ini ada berapa yang sudah hadir? 20 komplit ya. Ada pertanyaan tidak?
Halo? Sudah jelas? Belum ada, Pak. Sudah jelas ya, Mbak Nadia, sudah jelas? Sebelum diakhiri? Dari saya sudah lumayan jelas, tapi saya belum praktik, Pak, karena RStudio-nya masih error punya saya. Jadi nanti saya Oh, ada komentar errornya apa, Mbak Nadia? Ada karena ini kan R standar, maksudnya tanpa install paket pun ini sebenarnya bisa ya, bisa ininya. bukan error sintaksnya sih, Pak. Dari itunya RStudio-nya itu masih loading mulu gitu, susah dibuka. Oh gitu, Nanti oke. saya Iya. Ini siapa? Arya gimana Arya? Ya Diva. Permisi Pak, untuk file RStudio-nya apakah boleh dikirimkan ke grup Pak untuk pembelajaran Pak? Karena saya untuk mengetik kodenya tadi Pak agak ketinggalan Pak karena layar Bapak bergeraknya terlalu cepat untuk saya. Oh iya. Sebentar ya, sebentar. Paling saya minta waktu 10 menit ya, 10 menit untuk mensinkronisasi antara konsep penulisan yang ada di PDF dan di R. Itu dulu ya. Untuk masalah C-square saya kira sudah cukup jelas. Kemudian untuk masalah log linear, saya akan menyampaikan bagaimana cara menuliskan simbol, kemudian ke dalam model, dan kemudian sintaks di R. Oke. Yang di layar sudah kelihatan di sini. Ini semuanya ya, biar nanti harapannya pas di ujian tidak mengalami kesulitan. Sudah jelas ya yang di layar ya. Nah, sekarang perhatikan simbol penulisan model ACM. Mas Arya, kira-kira ini sudah jelas? Kelihatan ini? Oh ya, sudah Pak. Oke. Untuk ACM di sini tidak ada huruf yang bersatu. Kalau tidak ada huruf yang bersatu, berarti ketiga variabel dianggap independen. Berarti kalau model seperti ini, ya, dalam notasi model matematiknya bisa dituliskan menjadi lambda tambah lambda indeks untuk A ini adalah I. Untuk variabel A ini. Kemudian indeks untuk variabel C itu adalah, oh ini I ya, I. Kemudian ini J, berarti untuk variabel C. Dan indeks untuk variabel M itu adalah K. Jadi kalau di sini ditulisnya terpisah, maka model yang matematis seperti ini. Oke, itu model matematisnya. Nah, untuk model di sintaksnya, ini tinggal ditulis ini saja. A, C, M. Sehingga di sini modelnya adalah frekuensi itu saya menuliskannya di sini karena di dataku itu ya, di ini ya. Saya menuliskannya di sini frekuensi. Ya, frekuensi. Kalau saya ganti di sini menjadi count misalkan, count. Berarti ini harus diubah menjadi count. Ya. Nah, kemudian data sama dengan dataku karena saya menuliskan di sini data-data faktor A, faktor B, faktor C, faktor M dan frekuensi
disimpan dalam file dataku, sehingga saya harus memanggilnya. Ya, memanggilnya sini. Ya. Kemudian family Poisson ini adalah standar. Karena apa? Karena mengasumsikan bahwa setiap sel ini, sel yang ini itu adalah berdistribusi Poisson. Nah, sehingga seperti ini hasilnya. Nah, untuk yang lainnya sama. Misal di sini A, CM. Di sini ada yang menyatu, C dan M. Artinya kita harus menuliskan tambahan faktor atau komponen ada lambda CM. Karena C itu indeksnya adalah J dan M itu adalah K, berarti ini lambda JK CM. Sehingga kalau ingin dituliskan ke dalam sintak R-nya A, C, M, dan CM. Nah, tidak di R itu nggak bisa CM gitu, pasti harus ada tanda interaksi dalam model, yaitu asterik seperti ini, ya. Dan begitupun yang lainnya, misalkan di sini AC, AM, CM, berarti ada interaksi antara AC, kemudian AM dan CM. Ini sama, ininya sama, ya, harus dituliskan. Tinggal tambahkan mana yang terjadi interaksi, ya, variabel mana saja yang terjadi interaksi. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau yang ACM ini, itu berarti kesemuanya terjadi interaksi. Ya, kesemuanya terjadi interaksi. Nah, berarti harus dituliskan dalam model jenuh. Harus dituliskan dalam model jenuh, ya. Nah, seperti itu. Kira-kira jelas, Mas Arya, ininya? Cara menuliskan sintaksnya? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, untuk mengambil Debian harus ada tanda bintang, tanda dolar ini ya. Tanda dolar ini ya. Model 1 Debian, berarti nanti yang diambil Debiansnya. Ya. Nah, dari mana kira-kira apa yang bisa diambil dari sini juga? Tinggal ditulis saja di sini. Ini kan kita mengambil Debian nih, mengambil Debian. Kalau ingin mengambil yang lain, ya, mengambil yang lain, misalkan, nah ini tinggal tulis saja. Apa saja sih yang ada di output model 1? Nah, ini banyak nih. Ada koefisien, residual, fit value, family, dan seterusnya. Ini yang kita ambil adalah Debian ini. Ya, Debian. Residualnya juga bisa, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Tinggal menambahkan kata names ini. Untuk jelasnya sudah saya kirim di grup, nanti bisa Anda pelajari ya. Hanya saja ini sebagai latihan bagi Anda untuk memunculkan nilai statistik G ya. Itu sangat penting ya. Kemudian nanti signifikansi otomatis bisa menggunakan syntax summary. Barangkali itu ya untuk hari ini. Sudah saya sampaikan kemarin, saya mengisinya 1 jam ya, karena setengah jam sebelumnya Anda belajar yang ini ya, yang ini. Nah, ini hasilnya, yang bisa Anda bandingkan dengan yang sudah saya tulis. Kalau di sini karena modelnya model interaksi 2 faktor, berarti yang ini ya bisa dibandingkan. Nah, ini ya. Sama ya hasilnya ya. 5, 0, negatif sekian, dan seterusnya sampai dengan interaksi dari CM. Nah, ini tampilannya beda karena ini menggunakan software yang berbeda ya, tapi hasilnya mestinya sama. Hasilnya sama ya. Nah, ini yang model jenuhnya ya, model jenuhnya. Nanti bisa Anda pelajari untuk yang lainnya. Kira-kira seperti itu materi untuk ujian, berarti sampai dengan bagaimana memodelkan data tabel kontingensi untuk lebih dari 2 faktor,
menggunakan model linear dengan bantuan software R. Nanti Anda harus identifikasi sampai dengan deviance dan signifikansinya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Ya, gimana Mbak Julia? Kemarin saya lupa absen Bapak, bagaimana ya? Kemarin, sebentar, saya ini dulu ya. Saya close dulu ininya ya. Saya itu aja, apa namanya? Dari ini. Siapa yang lupa absen? Siapa lagi? Saya, Pak. Pertemuan 8. Supaya langsung diselesaikan hari ini saja. Ininya apa namanya? Absensinya. Fatimah? Ada? Hadir, Pak. Fatimah? Kemarin belum itu ya? Belum ngisi ya? Julia juga belum. Udah Iya, saya Bapak isi. kemarin lupa. Sudah saya isikan. Apa lagi nih? Rahma Noval. Hadir, Pak. Kalau Iftah, ada nggak Iftah? Ada, Ini Bapak. kenapa ngisi Oh, iya. salah ya? Saya salah ngisi ya? Iya, Ya, Pak. saya ganti saja udah. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama ya. Muhammad Izzuddin Fikri itu ada nggak? Sudah ya. Terus ada lagi nggak? Ini nggak ada ya? Semua sudah saya isikan. Ujiannya 100 menit. 100 menit. Jadi Anda siapkan apa namanya? Internetnya ya yang lancar. Kemudian nanti kalau ada kendala langsung di japri saja, di screenshot kendalanya apa ya. Lalu untuk tipe ujiannya ada 2, esai dan identifikasi ya, identifikasi masalah yang simpel lah, yang simpel. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri pertemuan ini pertemuan 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan Nadia. Gimana? Permisi Pak, tadi saya mau minta file materi yang pertemuan 6 sama 7 tadi Pak, yang materinya Pak. Yang PDF-nya ya? Iya Pak, nanti bisa Oh, iya. dikirim di grup saja Pak. Iya, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Itu dulu ya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.